biasa. Kita masih dalam masa PPKM, tetapi PPKM buat kita semua percaya pasti Kristus memelihara. Percaya pasti Kristus memberkati kita, amin. Kita lebih dari pemenang. Kita menang karena Yesus yang sudah mati buat kita, menyerahkan segalanya buat kita, amin. Haleluya, bersama-sama mari kita katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Segala pujian hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan ya Yesus. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat lebih dari pemenang karena Yesus yang ada di dalam kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang sebab Yesus yang berperang buat kita. Amin. Amin. Kemenangan sudah di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dia penolong yang setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena kasih karunia Yesus yang melimpah dalam kehidupan kita. Engkau makin diberkati karena Yesus mengasihi engkau. Haleluya.
tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Hanya percaya saja. Orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Sedikit pun Yesus tak pernah mengecewakan engkau. Karena Yesus sangat mengasihi engkau. Dengan nyawanya Dia serahkan segalanya buat engkau dan saya. Orang-orang yang sangat dikasihi Yesus. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Sebab Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Datang pada Yesus Tuhan, serahkan segala khawatirmu. Serahkan pada Yesus Tuhan. Haleluya. Dia yang mengerti engkau, Dia yang peduli hidupmu. Haleluya. Oh, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dia serahkan segalanya hanya untuk engkau dan saya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bersama-sama jemaat yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mari katakan dengan sepenuh hatimu. Yes. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir, cemas oleh apapun dan oleh situasi apapun. Sebab kami percaya karena Tuhan ada di pihak kami, karena Tuhan menyertai kami, kami pasti baik-baik saja dan kami pasti akan bertambah baik. Bahkan kehidupan kami akan semakin menikmati Kristus dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjagai hati dan pikiran kami. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang bisa kami doakan dan pikirkan. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhanlah yang memelihara kami dan menjagai kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tuhan, kami mau mengarahkan mata kami hanya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Karena kami percaya setiap kali kami mengarahkan mata kami kepada anak manusia yang telah diserahkan bagi kami, anak domba Allah yang tidak bercacat yang telah diserahkan bagi pelanggaran kami, seketika itu juga kami disembuhkan, kami diselamatkan dari segala macam sakit penyakit atau dari segala macam situasi yang menakutkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, baik Anda yang ada di rumah, Anda yang ada di rumah sakit, Anda yang sedang ada di kendaraan atau dimanapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, semua kita, mari kita mau persiapkan roti dan anggur atau makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Anda bisa berhenti sejenak dari segala kesibukan Anda pagi hari ini. Mari kita duduk bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Kita pakai kesempatan ini untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita persiapkan roti atau makanan apapun dan kita persiapkan minuman sebagai pengganti anggur, dan kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat roti atau makanan bersama-sama dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan biarkanlah tubuh dan darahnya yang menjagai pikiran kita dari segala macam tipu daya si jahat yang seringkali mengintimidasi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan. Tapi percayalah, hari ini, saat ini, biarlah tubuh Kristus yang telah dipecahkan itu boleh menjagai pikiran kita dan menolong kita untuk terus mengingat Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab pada malam Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengangkat, mengucap syukur serta memecahkannya dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Tubuh yang sempurna dipecahkan menggantikan tubuh kita yang fana. Tubuh yang kuat dipecahkan menggantikan tubuh kita yang lemah, supaya oleh tubuhnya kita beroleh tubuh yang baru, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, oleh karena kematian Yesus bagi kita. Yesus berkata, "Makanlah sebab tubuhku benar-benar makanan, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Dagingku benar-benar makanan, dan ketahuilah, barang siapa makan dagingku, aku menyertai dia. Aku menyertai dia sampai pada kesudahan zaman." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur bahwa kami tubuh yang fana,
Kami dari debu dan akan kembali kepada debu. Kami tidak berharga dan tidak ada nilainya sama sekali. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekeliruan. Tapi betapa Tuhan mengasihi kami dan menyayangi kami, sehingga Engkau telah menyerahkan nyawamu dan memberikan tubuhmu bagi kami. Hari ini kami merasakan betapa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kasih itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan terus menyertai kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat anggur kembali dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Arahkan hati kita kepada Yesus yang telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya. Darahnya ditumpahkan bagi kita, menjadi penebusan akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan sesudah itu Yesus mengangkat cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Minumlah sebab darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Sehingga segala situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak akan mampu dan bisa menggoyahkan kita, sebab kita tinggal di dalam Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti menerimanya. Mari jemaat Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan biarlah kiranya Yesus yang akan mengerjakannya bagi kita, untuk kesembuhan kita, untuk kesehatan kita, untuk keberhasilan dan kemenangan, untuk segala sesuatu yang baik yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, yang sedap didengar, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, Dia menyediakannya bagi kita. Mari kita minum darah Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami percaya saat ini mujizat demi mujizat, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami Semarang, untuk provinsi Jawa Tengah, untuk Indonesia. Kami percaya segala roh-roh maut, kuasa kematian, apapun yang sedang bekerja melanda negeri kami percaya Tuhan Yesus sudah menghancurkannya. Dan kami percaya segala situasi buruk yang terjadi di sekitar kami tidak akan bisa mengintimidasi anak-anak-Mu lagi. Karena kami percaya Tuhan, perlindungan kami ada bersama dengan kami. Yesus ada di pihak kami. Dan kami akan terus tegak berdiri. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan kami, kami tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang sedang berduka karena salah satu anggota mereka mungkin meninggal karena COVID atau karena apapun. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini pagi hari ini, kami memberkati mereka semua. Biarlah kiranya damai sejahtera dan penghiburan, kekuatan yang dari Roh Kudus mengalir bagi keluarga-keluarga yang hari-hari ini kehilangan anggota keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong mereka untuk mereka kuat menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka tetap percaya ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh tenaga medis, Tuhan memberkati dokter, Tuhan memberkati semua aparat keamanan, Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Sehingga kami percaya mereka semua bisa menolong negeri ini untuk melewati masa-masa yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dahsyat untuk Indonesia, untuk Jawa Tengah, untuk kota Semarang, dan untuk semua orang yang ada di kota ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat semua teman-teman pelayan yang sudah melayani kita semua. Saat ini saudaraku, mereka semua menyempatkan diri untuk melakukan
rekaman dan juga supaya menolong kita, saudaraku, Anda yang di rumah, supaya bisa menikmati ibadah dengan baik. Karena itu salah satu bentuk penghargaan kita, bentuk ucapan terima kasih kita kepada saudara-saudara kita yang sudah melayani, mari saya ajak kita semua ya untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika jam ibadah sudah dimulai. Sekalipun Anda tidak berangkat ke gereja, tetapi percayalah rumah tempat kita tinggal, di situ Tuhan juga hadir, dan mari kita mau persiapkan waktu-waktu yang indah kita bisa beribadah secara kusuk bersama dengan keluarga kita. Ya, jadi kita bisa ikuti puji-pujian dengan sukacita, kita bisa menyembah Tuhan dengan kusuk, dan kita bisa duduk mendengarkan firman di rumah. Nah, saudaraku, itu salah satu ungkapan terima kasih kita kepada semua teman-teman kita yang mereka sebenarnya juga memiliki kesibukan, tapi mereka memberikan waktu mereka supaya kita semua bisa menikmati ibadah dengan baik di tempat kita masing-masing ya. Kita bisa berikan tepuk tangan juga di rumah kita masing-masing untuk teman-teman kita yang sudah melayani malam hari ini, saat ini juga. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya kakak dari jemaat kita, Saudari Koni ya. Kiranya penghiburan dan kasih dari Tuhan Yesus menolong dan memberikan kekuatan untuk keluarga yang sedang berduka. Dan kita percaya, saudaraku, di situasi-situasi seperti ini ya tentunya kita percaya Tuhan bekerja semakin luar biasa bagi kita, anak-anak yang dikasihinya. Dan percayalah, dunia ini akan semakin bertambah gelap, bertambah jahat, tapi gereja Tuhan akan semakin bertambah terang. Dan yakinilah, saudaraku, hidup kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkati, sehingga oleh hidup kita banyak orang akan mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Baik, saat ini, saudaraku, hari ini kita akan kembali belajar tentang hikmat kasih karunia di dalam pekerjaan dan keuangan, dalam pekerjaan dan finansial kita. Nah, saudaraku, saya percaya Tuhan mengasihi kita, dan karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tetap membutuhkan yang namanya pekerjaan. Kita tetap membutuhkan yang namanya uang. Dan yang menarik sekali, sekalipun saya belum cukup untuk mempelajarinya, tapi salah satu pastor yaitu Joseph Prin pernah menyampaikan bahwa kurang lebih 500 ayat menuliskan tentang doa, tetapi 2000 ayat menuliskan tentang uang. Ya, artinya Tuhan juga konsen dengan keuangan kita. Tapi seringkali iblis suka menipu gereja, menipu jemaat ya, dengan mengatakan bahwa tidak baik ya ketika gereja membahas tentang keuangan. Tetapi saya percaya, saudaraku, bahwa Tuhan memberkati kita, menjadikan kita terang bagi dunia ini, salah satunya melalui keuangan kita. Amin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan akan ciptakan hal-hal yang ajaib yang kadang tidak pernah timbul dalam hati kita, baik itu bisa pekerjaan atau peluang-peluang bisnis ya dalam kehidupan kita. Tetapi harus dimulai dengan satu hal yang pertama, saudaraku. Ya, saya katakan bahwa ketika Anda bukan sebagai satu syarat, tetapi ini adalah bagian yang terpenting bagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika hal itu belum menjadi bagian yang kita sadari dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kesulitan ya untuk kita mengalami terobosan dalam keuangan, dalam pekerjaan kita. Nah, saya percaya, saudaraku, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menjadikan kita semua ini seperti para leluhur kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka begitu kaya raya dan mereka menjadi berkat yang luar biasa. Demikian juga kita hari-hari ini di perjanjian baru, di perjanjian kasih karunia ini. Amin. Ya. Saya pernah cerita dengan Pak Didi, ya. Ini menarik sekali untuk dibahas, bahwa di perjanjian lama bagaimana Tuhan mengisahkan hampir semua hamba-hambanya begitu mengalami kehidupan yang spektakuler. Ya. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, mereka dijadikan Tuhan menjadi sungguh kaya raya, saudaraku. Bahkan mereka mengalami perkara-perkara yang spektakuler
Ya, sementara di perjanjian baru kita sulit sekali melihat atau mendengar ya kejadian-kejadian yang sama di perjanjian lama itu tertulis di perjanjian baru ya. Kecuali memang itu terjadi bagi umat-umat Tuhan, tetapi di perjanjian lama ya Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain mereka semua mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa spektakuler. Sekalipun ada Petrus bayangannya bisa menyembuhkan orang, sapu tangannya, Paulus juga, tetapi tidak spektakuler di perjanjian lama. Padahal di perjanjian baru Yesus datang, kasih karunia itu datang benar-benar nyata bagi orang-orang. Tetapi kisah-kisah yang spektakuler itu justru kita lihat di perjanjian lama. Nah saudaraku, ada hal yang menarik yang Alkitab tuliskan mengenai situasi yang terjadi di perjanjian lama saudaraku ya. Mari kita lihat dulu ayat yang pertama untuk kita semua, Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Nah, saya ingin meletakkan dasar ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, saudaraku. Inilah yang menjadi poin perhatian kita selama 3 bulan ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat, kasih karunia di dalam pekerjaan dan keuangan, maka hal inilah yang paling penting kita harus pahami dulu. Ya, dan ini juga yang menjadi bagian di dalam hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, bagaimana hal ini bisa menolong mereka untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari kita baca ayatnya, Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dibaca oleh ibu-ibu di rumah masing-masing, ayat 17 ya juga wanita, ayat 17 bapak-bapak dan pria-pria. Ayat 16, wanita-wanita dulu silakan, 2, 3. Ya, ayat 17, pria-pria, bapak-bapak, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudaraku, ini menarik sekali ya, iman. Dan saya berdoa saudaraku, kita bisa benar-benar merdeka tentang pemahaman kita terhadap iman. Ya, saya pernah sampaikan dulu ya melalui PowerPoint ya slide bahwa bagaimana pengertian iman dalam kehidupan kita. Nah, tapi saya ingin membahas dulu Roma 1 ayat 16 dan 17. Minta tolong ayatnya tetap dimunculkan. Ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, siapa orang benar? Saya yakin dan percaya kita semua yang sedang menyaksikan tayangan ini di tempat Anda masing-masing dan semua kita yang ada di tempat ini, kita disebut sebagai orang-orang benar. Bukan karena perbuatan kita disebut orang-orang benar, tetapi karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, Dia sudah menyelesaikannya dengan sempurna dan setia. Dan hari ini melalui pengorbanannya kita disebut sebagai orang-orang benar. Amin. Kita bisa jatuh dalam dosa, bisa, tetapi statusnya bukan lagi orang berdosa, tapi statusnya adalah orang benar yang berdosa. Kita bisa gagal, bisa, tapi statusnya bukan orang gagal, tapi orang benar yang gagal. Nah saudaraku, karena orang benar ini adalah status yang diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Sekali Anda dibenarkan, selamanya Anda dibenarkan. Amin. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa sebagai orang-orang benar yang tidak berbeda dengan orang-orang benar yang hidup di perjanjian lama, dikatakan mereka dan kita semua hidupnya oleh iman. Ya, coba kasih tahu kiri kanannya, katakan hidup kita oleh iman. Ya. Bukan hidup oleh perasaan, bukan hidup oleh kekhawatiran, bukan hidup oleh ketakutan, bukan hidup oleh kecemasan, bukan hidup oleh isu-isu atau hoax yang bertebaran di sekitar kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang benar, hidup kita oleh, katakan, iman. Amin. Iman, 4 huruf ya.
iman. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, iman. Bahkan Paulus menuliskan di ayat yang ke-16, luar biasa. Mari kita lihat dulu ayat 16, minta tolong. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. LCD-nya bisa dipersiapkan ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya. Di mana saudaraku? Di dalam Injil. Karena apa saudaraku? Kenapa Paulus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Amin. Bukan pekerjaan kita, bukan keuangan kita. Sehingga kita mesti berdoa pagi, siang, dan malam untuk pekerjaan kita. Kita berdoa pagi, siang, dan malam untuk jumlah uang di rekening kita. Kita berdoa pagi, siang, dan malam meminta kepada Yesus berpuasa 7 hari. Rencananya, tapi setengah hari gak kuat. Ya. Hanya untuk keuangan, hanya untuk pekerjaan. Kalau ditanya, tolong doain saya supaya pekerjaan saya mengalami terobosan. Hei, jemaat Tuhan, pekerjaan Anda tidak menghidupi Anda. Keuangan di rekening Anda seberapapun banyaknya tidak akan bisa menghidupi Anda. Kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, Alkitab berkata hidup kita by faith. Oleh iman. Bukan oleh pekerjaan. Bukan oleh apapun. Nah, saya ingin mengajak kita semua melepaskan semua atribut-atribut yang kita tahu dari dunia ini. Oke Pak, oleh iman, tapi kan kita hidup di dunia ini dong. Kita butuh yang namanya pengetahuan, kita butuh yang namanya seminar, kita butuh yang namanya pelatihan, kita butuh yang namanya belajar, kita butuh yang namanya bekerja. Tetapi saya katakan saudaraku, hari ini sebelum Anda merdeka tentang hidup oleh iman, Anda akan menjalani kehidupan yang sangat sulit ya, untuk menikmati bagaimana rencana-rencana Tuhan dikerjakan dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi kita semua di tempat ini dan di rumah Anda masing-masing. Bagi kita masing-masing di rumah. Amin. Ya. Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Tuhan berkata, kita diciptakan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan naik. Amin. Bahkan apa saja yang kita pekerjakan, Tuhan berjanji akan membuatnya berhasil. Saudaraku, tetapi itu bukan final yang Tuhan ingin kita nikmati. Itu hanya bagian. Karena tujuan utamanya adalah Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, jadi hari ini mari kita mau clearkan dulu. Kita tidak sedang membahas pekerjaan yang bagus. Kita tidak sedang membahas tentang bagaimana cara bekerja yang baik. Kita tidak sedang membahas tentang hasil dari pekerjaan yang baik. Tapi kita sedang berbicara tentang esensi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Yaitu kita hidup oleh iman. Amin. Kita bukan hidup oleh pekerjaan kita. Sehingga kita berdoa konsen betul-betul bagaimana fokus kita, bahkan kecemasan kita hanya bertumpu pada yang namanya kerja. Ya bagus, kalau ini kan slogannya Pak Presiden kita kan, kerja dan kerja. Ya, itu Pak Presiden. Tapi kita sebagai orang benar, fokus kita bukan kerja dan kerja. Ya, fokus kita hari ini bagaimana iman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita yang boleh terekspresi. Bisa melalui pekerjaan, bisa melalui keuangan, bisa melalui pernikahan, rumah tangga, dan banyak hal. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa hidup kita ini benar-benar ditentukan oleh iman. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, di dalam Injil. Saudaraku, ketika Paulus menyatakan hal ini, dia bukan orang yang sedang gak punya kerjaan. Dia bukan seorang yang gak punya uang. Dia adalah seorang bisnis yang sejati. Pekerjaannya luar biasa, diberkati Tuhan. Bahkan Paulus menuliskan, ketika dia bekerja, hasil dari pekerjaannya ini untuk mengutus para misionari untuk memberitakan Injil. Nah, ini yang saya mau katakan. Tujuan dari Tuhan memberkati pekerjaan kita, tujuan dari Tuhan menyembuhkan kita, tujuan dari Tuhan menyehatkan kita, tujuan dari Tuhan memberikan kita usia yang panjang, ya, itu supaya Injil diberitakan. Amin. Jadi
Anda diciptakan di dunia ini bukan untuk menjadi orang kaya saja, bukan. Jadi saudaraku, kita mesti pisahkan ya. Itu semua hal-hal yang ada di dunia ini. Dan Tuhan akan pakai itu untuk memperlengkapi kita, amin. Ya. Tuhan akan berkati pekerjaan kita dengan luar biasa, saudaraku, supaya Injil diberitakan, amin. Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang berat sekalipun, bahkan dokter berkata sudah gak ada harapan lagi untuk Anda sembuh. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, sakit penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian bagi kita. Justru kemuliaan Allah akan dinyatakan, Injil akan diberitakan, kasih Tuhan akan diberitakan melalui kesembuhan kita, melalui berkat-berkat dalam pekerjaan kita, melalui keberhasilan kita, amin saudaraku. Nah, seringkali orang-orang percaya ini kebalik. Dia fokusnya Tuhan. Imannya ini iman yang fokus kepada yang bukan esensi, yang bukan tujuan Tuhan. Imannya fokusnya gini, saya Pak Peter saya hari-hari ini beriman supaya pekerjaan saya mengalami terobosan. Ya kan? Nanti yang lain, Pak Andi, saya doakan saya butuh dukungan doa supaya sakit penyakit saya ini diangkat oleh Tuhan, ya kan? Supaya saya disembuhkan. Saudaraku, itu semua adalah hal-hal yang sangat mudah untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi itu bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan adalah dari hidup kita Injil diberitakan, amin. Dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita menyadari hal ini, keren saudaraku, keren. Iman kita bukan iman yang fokus kepada hal-hal yang dicari oleh orang-orang dunia, kesembuhan, kesehatan, berkat, keberhasilan dalam pekerjaan. Tuhan bilang itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi perhatikan, ketahuilah bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kita membutuhkan itu semua. Dan kabar baiknya adalah Dia sudah menyediakan bagi kita, amin. Anda akan diberkati dengan luar biasa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya Pak sementara saya masih punya banyak hutang? Anda akan diberkati dengan luar biasa. Bagaimana caranya Pak, saya aja masih gak punya pekerjaan hari ini. Tapi kembali lagi, kita hidup bukan oleh kenyataan, bukan oleh apa yang kita lihat. Kita hidup oleh apa yang kita percayai, amin. Saudaraku, soal memberkati, soal menyembuhkan, soal menyehatkan itu hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi kita mesti pahami bahwa hidup kita ini Tuhan mau pakai untuk memberitakan Injil. Amin. Mengabarkan kabar baik, menceritakan kasih Tuhan. Nah, cerita itu akan menjadi lebih indah kalau itu terjadi secara nyata dalam hidup kita. Amin. Ya. Bagaimana Tuhan, kita menceritakan Tuhan memberkati pekerjaanku. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan bisa berkati pekerjaanku dengan luar biasa. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kamu jangan takut, percayalah kepada kebaikan Tuhan. Nah, ini goalnya kayak gini saudaraku, bagus. Jadi saya kemarin merenungkan beberapa poin yang nanti saya akan tulis-tulis sedikit, cukup unik. Tapi kita kembali dulu di sini. Nah saudaraku, berbicara tentang iman, ada satu pasal yang menulis dengan jelas apakah iman itu. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan saudaraku ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam terjemahan bahasa aslinya dituliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan belum terjadi. Nah, ada tambahnya seperti itu, ya, segala sesuatu yang kita harapkan dan belum terjadi, dan juga sekaligus bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat tapi sudah terjadi. Nah, that is faith, iman. Ya. Jadi iman berbicara tentang dua segala sesuatu tapi beda. Yang pertama adalah dasar dari yang kita harapkan, segala sesuatu yang belum terjadi kita harapkan. Tapi sekaligus iman itu juga memproklamirkan bahwa segala sesuatu yang belum terjadi, yang belum kita lihat ini, yang kita harapkan ini sebenarnya sudah terjadi tapi belum kita lihat.
Nah, bukankah ini tentang karya Yesus yang sempurna di atas kayu salib? Amin, saudaraku. Makanya saya pernah ngomong, kalau orang yang belum mengenal Yesus akan sulit memahami arti kata iman. Karena iman itu sebenarnya adalah berbicara tentang karya Yesus. Dia sudah menyediakan semua yang kita perlukan supaya oleh hidup kita Injil diberitakan. Dan itu sudah terjadi, sudah tergenapi. Yesus berkata, "It is finished." Amin. Sudah, katakan. Ayo sekali lagi lebih keras, katakan bersama-sama 2, 3. Sudah selesai. Tapi belum kita lihat. Tapi yang sudah selesai yang belum kita lihat ini adalah semua yang kita harapkan, saudaraku. Amin. Ya, apa yang Anda harapkan? Banyak hal. Tapi Yesus sudah sediakan, Yesus sudah selesaikan. Dan itu akan disingkapkan indah tepat pada waktunya bagi kita. Amin. Ya. Bagian kita percaya saja, saudaraku. Waktunya adalah yang terbaik. Nah, makanya saudaraku dikatakan itulah iman. Nah, yang menarik di sini saya ingin ajak kita, ya, kalau nanti Anda baca di rumah, ya saudaraku, ya, dari ayat 1, 2 dan seterusnya, tokoh-tokoh iman yang disebutkan ini justru hampir sebagian besar dari perjanjian lama, saudaraku. Nah, ini kuncinya, kenapa mereka begitu spektakuler. Ya. Justru ketika Yesus hadir, kelihatan secara fisik. Ya. Enggak banyak mereka yang mengalami hal-hal yang spektakuler. Alkitab bahkan berkata, mereka itu lebih kasihan sebenarnya. Mereka percaya, bahkan mereka meninggal tanpa melihat apa yang mereka percaya itu dinyatakan. Bersyukur bagi kita, saudaraku. Kita tidak melihat tapi itu sudah terjadi. Nah, itu iman. Amin. Yesus adalah iman kita, saudaraku. Kita enggak pernah lihat Yesus, tapi kisah Yesus sudah terjadi jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Nah, itulah iman. Iman. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Nah, perhatikan ayat 3. Coba dimunculkan ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti, perhatikan saudaraku. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, ya, sudah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat ini sudah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini sama yang saya katakan. Yesus, dia sudah pernah hidup, dia bergerak, menyembuhkan, mengusir setan, melepaskan dan memberkati. Tapi kita belum pernah melihatnya. Tapi itu sudah terjadi. Nah, itulah iman. Nah, saudaraku, yang menarik yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana iman itu dijelaskan dengan rinci dari tokoh-tokoh di perjanjian lama yang notabene kata iman itu tidak pernah ditulis ada di perjanjian lama. Anda bisa cari di dalam perjanjian lama tidak akan pernah ada kata letterlek iman, ya. Percaya ada, tapi iman enggak ada. Hanya ada di perjanjian baru. Tapi justru mereka mengalami banyak hal. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan. Saya ingin mengajak kita, ya. Jadi saudaraku, iman ini bukan berfokus kepada hal-hal yang tadi yang saya katakan, ya. Saya beriman saya mau punya rumah. Saya beriman saya mau punya mobil. Saudaraku, itu enggak butuh iman. Mobil itu pakainya duit. Rumah itu pakainya uang, betul? Betul apa enggak ya? Ada enggak beli rumah pakai iman? Saya coba di info. Saya mau ikut daftar juga, beli mobil pakai iman gitu. Semua itu pakai uang. Nah, kalau kita beriman, berimannya Yesus menyediakan, berimannya itu pada pribadi bukan pada benda-benda, saudaraku. Amin. Karena iman berbicara tentang pribadi yang sudah menyelesaikan semua yang kita harapkan. Bahkan dan juga bukti yang kita belum lihat tapi sudah terjadi. Dan iman itu adalah fokus pada satu pribadi yaitu Yesus. Nah, saudaraku, Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, makanya hari ini saya ingin ajak kita restart ulang. Ya, kalau kita ngomong soal CPU, komputer atau perjalanan, enggak apa-apa kita balik dari awal, saudaraku, untuk memulai sesuatu yang baru dengan benar. Hari ini yang Anda butuhkan bukan pekerjaan dan keuangan. Ya, karena itu kita punya porsi 3 bulan tentang hal ini. Karena memang pekerjaan dan keuangan itu adalah hal yang sangat
vital dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita melangkah jauh ke sana, mari kita mau kembali kepada hal yang benar dulu, bahwa segala sesuatu yang vital dalam hidup kita harus bersumber daripada iman. Amin. Iman. Dan iman bukan dipakai untuk selain Yesus. Ya, iman itu adalah tentang Yesus. Pokoknya kita percaya Yesus pasti menyelamatkan kita. Yesus pasti memberkati kita. Yesus pasti menjadikan kita kaya dan menjadi semakin amat kaya. Tapi caranya gimana? Ya serahkan aja sama Yesus, saudaraku. Banyak orang doanya gini kadang-kadang, ini contoh ya soal utang. Ya, karena dulu saya juga masa lalunya berkutat dengan hutang. Ya, saya lihat ada yang agak tersenyum ya, mungkin pernah punya pengalaman yang sama atau sedang alami juga. Nah, saudaraku, kalau orang utang itu doanya gini, Tuhan berkati pekerjaan saya supaya saya bisa membayar lunas hutang-hutang saya. Betul? Ya kan? Seringnya kan gitu. Nah, saudaraku, ini adalah salah satu doa yang menurut saya kurang tepat. Kalau kita percaya, kita doa aja, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menyelesaikan hutang-hutangku. Caranya biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan caraku. Amin, saudaraku. Iman adalah kita fokus sama Yesus dan percaya bahwa Dia sangat menyayangi kita, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, sekalipun kadang apa yang kita percayai tidak terjadi, kita percaya juga bahwa kehendaknya pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa nih, Tuhan, supaya ini goal, properti ini, rumah ini senilai, karena di sini sebagian besar properti ya. Ada yang main musik, ada yang jual pizza. Pizza lah. Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya dagangan pizza saya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tembus penjualan 200 piece. Wah, amin. Saya cerita Pak Andi, Bu Elsa, ya. Amin kok, pasti terjadi. Amin Pak Vincent. Waduh, hari Senin melangkah 0, Selasa 0, Sabtu cuma laku 10. Loh. Nah, kalau kita enggak memiliki pemahaman yang benar tentang iman, kita kecewa, saudaraku. Iman adalah percaya penuh pada Dia dan yakin bahwa Dia punya cara yang terbaik untuk kita, dan percayalah caranya itu pasti yang terbaik bagi kita yang dikasihnya. Amin. Ya, makanya jangan lagi pakai iman untuk hal-hal yang seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya Tuhan, aku yakin Engkau melunasi utang-utangku, titik, sudah. Aku yakin Engkau menyelamatkan aku dari setiap kekurangan, kemiskinan. Aku yakin firman-Mu berkata aku diberkati melimpah. Caranya gimana? Enggak tahu Tuhan, sudah. Pokoknya dengar firman, sebab iman cuman bisa timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan timbul dari Anda belajar. Iman bukan timbul dari Anda banyak melihat televisi. Iman bukan timbul dari nasihat-nasihat orang bijak. Saudaraku, iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Karena itu hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, siapapun Anda saat ini, Anda membutuhkan terobosan tentang finansial Anda. Yang Anda butuhkan bukan pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik. Yang Anda butuhkan hari ini adalah mendengar lebih banyak firman Kristus, dan izinkan firman itu membangkitkan imanmu, sehingga iman itu akan menggait kita, memimpin kita kepada hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal yang selama ini kita tidak sadari, dan hal itu akan menjadi ledakan-ledakan yang tidak akan terus berhenti sampai hidup kita menjadi terang, berkat, dan kabar Injil bagi banyak orang. Amin. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kecewa, menjadi lemah, malas berdoa, malas ke gereja, kepahitan. Kalau tanya, Tuhan gak sayang, Tuhan gak pernah jawab doa saya. Bapak kurang iman apa saudaraku? Waduh ya, sudah memberi persembahan, melayani, ya kan? Ditutup semua jalan, lampu dimatiin, saya terobos semuanya demi untuk melayani Tuhan. Loh, kurang apa? Saya cuma minta satu aja. Pekerjaan saya diberkati dan utang saya lunas. Loh, padahal Tuhan pengen ya, dia rest, lalu yang punya utang tiba-tiba maaf kata innalillahi ya, meninggal. Nah, selesai lunas. Nah, saudaraku, cara Tuhan kita nggak bisa pahami.
Petrus butuh uang, Yesus suruh mancing, Yesus bilang kamu akan menangkap ikan dan dari mulutnya kamu akan mendapatkan berapa saudaraku? 4 keping. 2 untuk bayar pajak bait Allah, 1 untuk kamu, 1 untuk aku. Saya katakan penyediaan Tuhan itu, ya, suplainya Tuhan itu pasti lebih besar dari kebutuhan kita. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, mari saya ingin mengajak semua tim musik bisa naik ke depan. Sebenarnya saya ingin berbicara banyak hal malam hari ini, saat ini juga untuk jemaat-jemaat. Saya begitu bersemangat sekali ketika Tuhan terus mengingatkan saya bahwa hari ini, hari-hari ini yang jemaat butuhkan adalah live by faith. Bukan hidup karena melihat. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Saudaraku, hari-hari ini kita akan menyaksikan banyak orang-orang itu menjadi manusia masa depan. Ya, saya pernah cerita dulu. Hidupnya di tanggal 1, 2, tapi pikirannya sudah sampai tanggal 25. Ya. Bahkan yang lebih keren lagi, hidupnya di tahun 2021. Tapi rohnya, spiritnya, pikirannya bisa sampai ke tahun 2025, Pak. Ini keren. Nah, piye nanti sekolah anak saya, kuliahnya gimana, ya kan? Nanti masuk sini gimana, nah kan? Sementara kondisinya kayak gini. Nah, saudaraku, hari ini beristirahatlah. Jangan biarkan hal-hal itu membuat kita lemah. Tapi kembali kepada kebenaran bahwa yang menyelamatkan kita itu Injil. Dan Injil itu akan menghasilkan iman bagi kita. Amin. Amin, Ju. Ya kan? Masa depan cucu penuh harapan. Amin. Enggak peduli kerjanya apa, yang penting pokoknya masa depanmu penuh dengan harapan. Ya kan? Bagian kita apa? Isa kerja aja, saudaraku. Yesus bilang, satu kejadian terakhir, sambil main boleh, Ju. Satu kali Yesus bersama murid-muridnya melayani di Injil Markus pasal 6. Di Yohanes 5 kurang jelas. Lalu murid-murid ngomong sama Yesus, "Guru, mereka ini orang banyak dan sudah seharian mereka mengikuti kita. Dan ini hari sudah menjelang malam. Tentu mereka lelah." Bagus, saudaraku ya. Bagus. Tapi yang enggak enak di sini murid-muridnya. Lebih baik kita suruh aja mereka pergi dulu. Suruh cari makan, beli makan. Saudaraku, ya kan? Nah, Yesus bilang apa? Ya, mereka mungkin kelelahan dan mereka butuh makan. Kasih mereka makan. Wow, itu adalah Injil. Amin. Amin, saudaraku. Injil bukan berbicara suruh cari mereka makan di tengah malam, saudaraku. Injil memberitahukan kasih mereka makan. Amin. Murid-murid bilang, suruh mereka pergi, Guru, supaya mereka beli makan. Ini tengah malam, saudaraku. Tapi Yesus berkata, suruh mereka duduk dan kasih mereka makan. Itu adalah hati Bapa kita di surga. Amin. Mungkin hari ini ada banyak di antara kita yang lelah. Bukan karena lari-lari, tapi karena berita, kabar, kejadian yang sering kita lihat. Kabar orang lain meninggal, tetangga, sekerabat meninggal, pekerjaan lesu, kabar-kabar di grup WhatsApp. Karena itu saya menghimbau, kurangilah untuk mengirim berita-berita tentang COVID di grup, ya. Tapi perbanyaklah kirim ayat aja lah. Ya. Lalu Yesus ngomong, Yesus bilang kasih mereka makan, suruh mereka duduk aja, suruh mereka rest. Kita kasih makan mereka. Amin. Hari-hari ini Tuhan lagi bilang sama kita semua, amin jemaat. Suruh mereka duduk. Dunia ini akan semakin bertambah gelap. Hari sudah mulai malam di mana orang tidak lagi bisa bekerja. Dan pencuri akan datang. Anak manusia akan datang seperti pencuri. Hari-hari ini sudah hari-hari terakhir. Anda jangan malah memusingkan diri untuk hal-hal yang tidak esensi dalam hidup kita. Yesus bilang hari sudah mulai malam, duduk. Aku yang kasih kamu makan. Amin. Kapan hari itu? Saat ini, saudaraku. Saat ini. Hari sudah mulai malam. Duduk. Yesus yang akan kasih kita makan. Lalu Filipus bilang, wah, masa kita harus pakai uang kita 200 dinar untuk beli mereka roti? Bahkan mereka cuma punya dapat akan kecil-kecil aja. Filipus fokus pada duit yang mereka punya. Andreas bilang, Guru, ini ada 5 roti dan 2 ikan, tapi nggak mungkin lah untuk orang sebanyak ini.
Nggak ada satupun dari murid Yesus yang fokus kepada Yesus hari itu, bahwa Yesus sanggup menyediakan bagi mereka. Amin. Hari ini jangan biarkan telinga dan mata kita dialihkan oleh kabar hoax, berita baik di grup WA, Facebook, atau story-story di WA dan TikTok dan lain-lain. Hari ini yuk jemaat, saya ajak kita semua duduk, makan firman, dengarkan firman Kristus sampai iman itu bergerak dan memimpin kita untuk melihat apa yang kita punya. Tuhan, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Enggak cukup untuk kebutuhanku bulan ini, bahkan 1 tahun. Tuhan, aku cuma punya pekerjaan ini, enggak cukup untuk biaya pendidikan anak saya atau untuk apapun yang kami inginkan. Tapi ketika iman itu muncul, kita justru tidak mengeluh dengan hal itu. Kita akan berkata, God thanks for 5 roti dan 2 ikan ini. Tuhan terima kasih. Dan saat kita berkata demikian, Tuhan akan jadikan 5 roti dan 2 ikanmu menjadi hal-hal yang besar bagi kita. Amin. Ya. Anda gak perlu mikir 200 dinar dan lain-lain. Anda cuma perlu fokus Yesus, dengarkan firman, duduk, dan biarkan dia memberikan kita makan, maka Injil yang akan menyelamatkanmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, sebut namanya, Yesus penolong dan sahabat. Mari beritahu hatimu, tetap percaya Tuhan. Mari semua kita berdiri bersama-sama, katakan segala perkara. Mari semua jemaat yang ada di tempat ini kita berdiri, kita berdoa, kita arahkan hati kita kepada Yesus. Mari semua kita berdiri. Kekuatan, mari katakan Tuhan Yesus penolong. Mari arahkan hati kita hanya kepada Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Di mana saudaraku? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari sebut namanya, karena satu nama itulah yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Tetap percaya. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati ladangmu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati apa saja yang kau kerjakan. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan berhasil. Apa saja yang Dia kehendaki untuk kita mengerjakannya. Dan percayalah, Anda pasti berhasil. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, tersenyum kepada kita. Rohnya yang kudus diutusnya tinggal dalam hidup kita, memeteraikan kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita bersama di atas awan-awan yang permai. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama-sama.